itu meninggalnya pamannya, meninggalnya istrinya, kemudian beliau berangkat ke Taif. Waktu itu di Mekah sudah dimusuhi. Kemudian beliau berangkat ke Taif, sekitar 100 km ya dari Makkah. Kemudian sampai ke Taif, apa yang terjadi? Hadirin wal hadirat sekalian, padahal sebelumnya beliau sudah menyampaikan, saya akan datang ke sana cuma mau dakwah. Kalau kalian mau dengar, alhamdulillah. Kalian nggak mau dengar, nggak apa-apa. Yang penting saya jangan disiksa, jangan dianiaya. Mereka sudah sepakat. Tapi baru sampai di sana, belum lagi bicara, dilempari batu. Dikatakan beliau itu asy'atha akbara, dalam keadaan penuh dengan debu, penuh dengan keringat. Perjalanan segitu panjang, panas luar biasa. Hanya naik 1 ekor unta gantian dengan Zaid bin Harithah, anak angkat beliau. Ya. Perjalanan begitu panjang, belum istirahat, dilempari batu sama orang-orang Taif itu. Sampai berdarah-darah beliau. Sampai Zaid bin Harithah menghalangi dengan badannya sendiri. Ya. Lalu beliau mengusap darah. Lalu kemudian turun malaikat Jibril. Kemudian dengan 1 orang malaikat, ya, Malakul Jabal. Kata malaikat Jibril, Assalamualaikum ya Rasulullah. Salam atasmu ya Rasulullah. Saya bersama Malakul Jabal ini. Ya. Malakul Jabal itu malaikat penjaga gunung. Kata Malakul Jabal, Assalamualaikum ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kalau engkau perintahkan saya untuk mengangkat gunung Uhud, untuk saya lemparkan ke masyarakat Taif ini, saya lemparkan sekarang. Tunggu perintah Anda. Saya mau nanya, hadirin wal hadirat yang saya cintai karena Allah, kalau kita sudah perjalanan jauh seperti itu, udah diberikan janji tidak akan dianiaya, dalam keadaan panas, lalu kemudian dilempari batu sampai berdarah-darah, lalu ditanya begitu sama malaikat, apa jawab kita? Dan kita bilang, iya sekalian aja, wahai malaikat, biar mampus tuh orang Taif. Karena kita bukan Rasul, ya. Tapi Sayyidina Muhammad SAW sambil mengusap darah di wajahnya, kata beliau, wahai Jibril, saya berharap nanti dari keturunan mereka itu ada orang-orang yang menerima dakwah. Lalu kemudian beliau berdoa, dan doanya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Taif itu akhirnya pada tahun ke-9 Hijrah setelah Fathu Taif masuk Islam semua. Bayangkan kalau waktu itu kata Rasul, lemparkan aja itu gunung. Mati semua dalam keadaan kafir itu orang-orang Taif. Nah, sebagai seorang dai, itu kita harus memiliki jiwa seperti itu. Betapapun jahatnya musuh kita, betapapun aniayanya mereka, coba kita dakwahi, kita doakan supaya mereka dapat hidayah. Ya. Apalagi kalau jumlahnya banyak. Ya. Wah, itu nggak mau dengar dakwah, tuh setan semua. Ya. Itu nanti jadi doa, itu doa kita itu, kata-kata kita. Mari kita ikuti beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, itulah perjalanan Isra-nya Nabi Muhammad SAW. Dan ada 3 pendapat, ya, ada sebagian menyatakan bahwa itu beliau dengan mimpi, ada sebagian menyatakan ruhnya saja, dan sebagian lagi menyatakan ruh dan jasad. Dan yang paling kuat adalah ruh dan jasad, ya. Hadirin wal hadirat, kita lanjutkan berikutnya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tadi, setelah subhanalladzi asra bi 'abdihi, ya. Hadirin wal hadirat, saya ingin berbagi sesuatu, ya. Kalau antum ini mencintai seseorang, menghormati seseorang, taruhlah siapa misalnya, ya. Sebutlah misalnya siapa seorang ulama yang antum hormati, antum. Lalu kemudian ulama itu memanggil antum di tengah orang banyak dengan panggilan yang begitu indah. Kira-kira apa yang terjadi sama kita? Ya, mungkin mata kita akan berlinang air mata. Ya, ada seorang sahabat, ya, namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini seorang pendeta dulunya, ya. Kemudian terus dia masuk Islam, ya. Kemudian ketika turun surat lam yakunil ladzina kafaru, ya, dan seterusnya sampai akhir ayat itu, ya, surat Al-Bayyinah. Ketika turun ayat itu, kemudian Rasul SAW menyampaikan, wahai Adi, ayat ini bicara tentang Anda. Ya. Adi bin Hatim bilang, ya Rasulullah, tentang saya? Iya, tentang Anda. Kata Adi, apakah Allah menyebut nama saya? Ya, disebut.
lalu dia nangis terseduh-seduh. Ya. Kenapa? Karena yang paling dia cintai itu menyebut nama dia. Nah, hadirin wal hadirat, baginda Rasul SAW di dalam ayat ini Allah katakan dengan bi'abdi. Maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya, nisbahnya kepada Allah. Artinya apa? Pengakuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Nabi Muhammad SAW adalah benar-benar hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sehingga nisbahnya adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kata para ulama dikatakan ismun qarib, ya, wa'adhin lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penamaan ini, ya, penyebutan ini adalah menunjukkan dekatnya hubungannya dengan Allah dan juga tingginya kedudukan Nabi Muhammad SAW di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kalau kita ingin tahu kenapa dengan bisa begitu, ya karena pengorbanan beliau, karena ibadahnya beliau, karena dakwahnya beliau, kesabaran beliau, ya. Dan peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-10 Bi'tah, ya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Ya, ini disebutkan di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, ya karangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala anhu, ya. Dan tadi saya katakan di tanggal 27 Rajab. Nah, hadirin wal hadirat, kejadian pada waktu itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang menginap di rumah Ummu Hani bin Abi Thalib, binti Abi Thalib, ya. Jadi Ummu Hani ini bibinya Nabi Muhammad SAW. Waktu itu beliau Rasul SAW bersama Hamzah, ya bersama Ja'far, dua-duanya adalah paman beliau, ya, sama, ya pamannya Nabi Muhammad SAW. Lalu kemudian setelah itu beliau keluar ke Ka'bah, lalu kemudian turun Jibril, ya. Turun Jibril kemudian membelah dada beliau. Jadi dalam riwayat ya dikatakan, ya, bahwa Rasulullah SAW dibelah dadanya. Jadi ada 2 kali pembelahan dada, yaitu pada saat beliau kecil, yang kedua pada saat akan terjadi Isra wal Mi'raj, itu dibersihkan dadanya. Ya, itu bisa dibuka di dalam kitab Fathul Bari, ya syarah Sahih Bukhari. Kemudian hadirin wal hadirat, sang hamba Allah yang sudah bersih ini, ya. Nah, maka kita perlu, ya, proses terus-menerus membersihkan diri kita supaya kita layak untuk dipanggil hamba oleh Allah Subhanahu wa taala dan dinisbahkan dengan Allah. Abdihi, ya, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, seringkali saya ditanya, ya, oleh banyak orang, kenapa saya sudah banyak sholat, banyak zikir, gitu, ya, banyak tilawah Al-Quran, tapi kemudian saya masih hati itu belum bersih, belum dekat sama Allah Subhanahu wa taala, ya terasa jauh, terasa masih banyak masalah. Saya ingin kasih satu banyak, ya, kiat gitu, ya, untuk supaya kita dekat sama Allah Subhanahu. Salah satunya adalah kalau kita lagi ibadah, anak-anakku sekalian, ini oleh-oleh, ya. Jadi kalau lagi ibadah, kita lagi berzikir atau lagi tilawah atau lagi sholat malam, ya, itu niatkan itu semata-mata untuk minta ampun sama Allah dan diridhoi sama Allah. Jangan kita berzikir dengan niat, ya Allah saya ada masalah itu selesai, ya Allah saya minta ini tolong kasih, ya. Jadi ada seorang ulama terdahulu yang menyampaikan, kalau kamu beribadah itu niatkan untuk mencari ridhonya, bukan karena keinginan kamu, ya. Kenapa? Kalau Allah sudah ridho, maka semua apa yang kamu inginkan pasti dikasih. Bukan hanya itu, ketika kamu kesulitan di hari kiamat, segala macam itu ditolong sama Allah. 2 kenikmatan yang kita dapat dibanding kalau kita melakukan satu niatnya, ini supaya ini selesai, supaya masalah saya ini, supaya hutang saya begini dan seterusnya, ya. Niatkan, ya Allah saya melakukan ini supaya Engkau mengampuni saya, supaya Engkau ridho sama saya. Itu niat saya, tidak ada lebih. Sisanya saya akan bertawakal kepada Engkau. Ada hal-hal ini saya akan minta kepada Engkau sambil terus berusaha, tapi saya ridho. Saya beribadah niatnya supaya Engkau ridho. Itu akan nikmat dalam, ya, sehingga hati kita terasa nyaman dan masalah kita selesai, ya. Kalau sudah Allah anggap ini orang sudah sampai mahkomnya, kasih kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan. Tadi setelah Allah memanggil
Nabi Muhammad SAW dengan panggilan bi'abdihi, ya. Lalu Allah katakan lailan, ya. Jadi Maha Suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan hambanya pada malam hari, ya. Pertanyaannya, kenapa enggak siang hari? Ya. Kenapa harus malam hari? Ya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, para ulama menyatakan bahwa malam hari itu adalah al-waqt al-mustajab, ya. Jadi waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang sangat mulia, ya. Maka dikatakan kalau doa, ya, pada saat lewat tengah malam atau apalagi sepertiga malam, itu adalah doa yang tidak ditolak oleh Allah. Sholat sunnah yang paling mulia adalah sholat tahajud, ya. Dan juga yang paling utama sholat tahajud itu dilakukan, ya, pada saat tengah malam atau sepertiga malam. Walaupun kita boleh melakukan sholat tahajud di awal. Dikatakan wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak. Minal laili kapan saja di waktu malam, ya. Tapi yang paling afdal adalah pada saat setengah malam atau 2/3 malam, sepertiga malam terakhir. Nah, jadi dia adalah waktu yang mustajab, ya. Kemudian berzikir begitu juga, ya. Istighfar itu dikatakan wal mustaghfirina bil ashar. Dan orang-orang beristighfar di waktu sahur, ya. Jadi hadirin wal hadirat, bukan semata-mata kebetulan bahwa Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari, tapi itu disengaja, ya. Karena itu waktu yang luar biasa. Waktunya orang-orang soleh, ya. Waktunya orang-orang yang dekat sama Allah. Dan saat itulah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya kata Allah di dalam ayat itu, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, ya. Pertama adalah kita melihat, ya, para ulama menyatakan al-amal al-ulya, ya, amal-amal yang tinggi itu adalah ketika dilakukan di dalam masjid, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memilih perjalanan ini dilakukan minal masjid ilal masjid, ya. Dari satu masjid ke masjid yang lain. Dari satu tempat yang mulia ke tempat mulia yang lain. Bukan dari misalnya, mohon maaf ya, misalnya dari pasar terus terbang ke langit, ya. Atau dari rumah terus terbang ke langit, tidak, ya. Apalagi dari tempat maksiat misalnya, tidak, ya. Tapi minal masjid ilal masjid, ya. Maka seorang yang dekat sama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperbanyak jalan ke masjid, gitu, ya. Karena masjid adalah tempat yang mulia. Sampai Rasulullah SAW akan Isra Mi'raj pun dipilihkan, dipastikan tempatnya dari masjid ke masjid, ya, bukan dari tempat yang lain. Lalu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah kemudian dikatakan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Bukan masjid sembarang masjid, ya, tapi masjid yang luar biasa, ya. Masjidil haram ke masjidil aqsa. Mungkin ada yang nanya, Habib, kenapa enggak ke Masjid Nabawi? Ya, bukankah Masjid Nabawi juga mulia? Saat itu Masjid Nabawi belum ada, ya. Jadi Rasulullah SAW masih di Mekah, belum hijrah ke Madinah, ya. Jadi masjid yang mulia itu hanya dua pada saat itu, ya. Masjidil Haram yang sudah ada dari sejak zaman Sayyidina Ibrahim alaihissalam, dan Masjidil Aqsa yang juga terjadi sejak zaman nabi-nabi sebelumnya, Nabi Musa, Nabi Isa, ya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, ya. Itu dua masjid yang sangat mulia, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala perjalankan dari tempat yang sangat mulia untuk urusan yang sangat mulia, bertemu orang-orang yang sangat mulia, mendapatkan satu tugas yang juga sangat mulia, yaitu sholat 5 waktu. Masya Allah, Masya Allah. Lalu yang berikutnya, di dalam ayat ini juga ketika menyebutkan Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kenapa ke Masjidil Aqsa? Ya, menunjukkan betapa akrabnya, betapa dekatnya hubungan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa. Nggak bisa kita terima Masjidil Haram saja. Wah, saya mau ibadah Masjidil Haram, ya, sholat Masjidil Haram, sholat di Masjidil Nabawi, tapi kita nggak peduli sama Masjidil Aqsa. Ini Nabi kita yang berangkat ke sana. Nabi aja disuruh ke situ, ya. Kenapa nggak dari Masjidil Haram langsung ke Sidratil Muntaha? Tapi disuruh mampir ke Masjidil Aqsa. Artinya apa?
suruh mampir di situ. Pikirkan, ya, Masjidil Aqsa yang saat ini sedang dikuasai oleh orang-orang yang durjana, ya. Habib, saya tidak mampu dengan dana, nggak mampu juga dengan doa, ya. Doakan mereka. Kenapa? Karena itu tempat Isra-nya Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di dalam hadis dikatakan sampai di situ beliau sholat bersama para nabi, ya, sholat bersama para nabi, dan beliau menjadi imam seluruh nabi di situ, ya. Nah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, nanti kalau sempat mampir ke Masjidil Aqsa, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak, itu ada satu batu yang antara bainal ard was sama. Jadi batu itu agak renggang dari tanah, ya. Itu tempat Mi'raj Nabi Muhammad SAW, katanya begitu. Lalu karena banyak orang yang sakit jantung, lalu batu itu dikasih penghalang sekarang, ya. Jadi wallahu a'lam bishawab. Jadi intinya adalah begitu dekatnya hubungan Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, ya, maka kita pun harus begitu. Kita berdoa, ya Allah, di Masjidil Haram kita doakan juga saudara kita di Masjidil Aqsa, ya, saudara kita di Palestina, ya. Kemudian hadirin wal hadirat, kata Allah, alladzi barakna haulah, masya Allah, ya, al barakat li dairatihi wal barakat li ahlihi, ya. Keberkahan yang Allah berikan di sekeliling daerah itu, di sekeliling Masjidil Haram, sekeliling Masjidil Aqsa, itu penuh keberkahan. Sampai sekarang pun Masjidil Haram yang dulunya kering kerontang jadi subur, ya. Masjidil Aqsa begitu juga dengan tanaman, dengan minyak, ya, segala macam itu di sana di Palestina, ya. Jadi sama dengan di Makkah Madinah, ya. Jadi Allah berikan keberkahan, ya. Kemudian hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan linuriyahu min ayatina, ya, bahwa perjalanan itu ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk supaya disinari oleh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa saja di situ ayat-ayat Allah yang sangat besar yang Allah sebutkan. Misalnya kita melihat, ya, di situ Rasul SAW berangkat dengan buraq, ya. Mungkin ada sebagian bertanya, buraq itu apaan sih, Bib? Ya, buraq itu disebutkan di dalam hadis Sahih Bukhari wa Muslim, ya, bentuknya adalah lebih besar daripada keledai, tapi lebih kecil dari bighal. Ya, bighal itu kawinan antara keledai dengan kuda. Dia agak besar, ya, lebih besar dari keledai. Nah, buraq itu antara itu besarnya. Kalau disebutkan ada bentuknya seperti itu, berarti dia memang makhluk. Ya. Jadi ada sebagian yang menafsirkan buraq itu pesawat luar angkasa alien. Wah, ya, jadi zaman dulu dibilang sudah ada alien pesawat luar angkasa itu yang membawa Rasulullah ke Isra, ya. Bukan, ya, jadi disebutkan di situ dia adalah seperti itu, binatang, ya. Kemudian ketika sampai di Masjidil Aqsa sama Rasulullah SAW diikat, ditambatkan di situ. Artinya dia memang binatang, ya. Dan kata baginda Rasul dalam hadis lain dikatakan, ini hadis-hadis sahih, ya, bahwa dia itu berjalan sesuai pandangan mata, sejauh pandangan matanya. Jadi dilihat ke depan, sejauh mana pandangan mata itu, langkahnya sejauh itu pula, ya. Nah, itu di antara ayat-ayat Allah. Kemudian beliau naik ke atas berjumpa dengan para nabi, ya. Sebutkan beliau berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan Nabi Isa alaihissalam, bahkan diskusi dengan Nabiullah Musa alaihissalam, berkali-kali turun naik untuk mendapatkan perintah sholat, yaitu dalam hadis sahih, ya. Artinya apa? Itu juga suatu mukjizat yang luar biasa. Para nabi itu sudah meninggal lama, kecuali Nabi Isa alaihissalam. Tapi dijumpakan dengan Nabi Muhammad SAW yang tadi berangkat dengan badannya, bukan hanya dengan ruhnya. Lalu kemudian menyapa, ya, bahkan dengan Nabi Isa diskusi, ya. Dan kita melihat itu alangkah sayang Nabi Musa itu kepada kita. Padahal beliau punya umat sendiri, yaitu Bani Israel. Tapi beliau begitu sayang sama kita, perhatian sama kita, sampai beliau minta, ya Rasulullah, wahai Muhammad, minta keringanan sama Allah. Minta keringanan sama Allah. Sampai akhirnya dikurangi tinggal 5 kali sholat.
itu jasanya Sayyidina Musa alaihissalam pada kita. Jadi para nabi itu satu. Jadi itu mukjizat yang besar yang Allah berikan, sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, linuriyahu min ayatina, supaya kami sinari Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam dengan tanda-tanda kebesaran kami, ya. Lalu kemudian setelah itu terus naik sampai ke atas, lalu kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha, ya. Ini ada 3 pendapat para ulama, ya, ada yang menyatakan bahwa beliau melihat Allah langsung, ada yang menyatakan beliau di balik tabir, ya, ada yang menyatakan mendengar suaranya saja. Semuanya didukung sama hadis-hadis, ya. Jadi kita tidak usah saling menyalahkan, ya, tapi kita saling menghormati, ya. Nah, kemudian sampai di situ kemudian beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu menerima perintah salat 5 waktu. Kata Allah Subhanahu wa taala, innahu was-sami'ul basir, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mendengar, lagi juga Maha melihat. Hadirin wal hadirat, anak-anak sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang nanya, Bib, itu kan di dalam ayat-ayat yang tadi Habib sebut itu kan hanya peristiwa Isra. Maka maknanya di situ subhanalladzi asra bi 'abdihi dan seterusnya sampai innahu huwas-sami'ul basir. Mi'rajnya di mana? Ya. Nah, hadirin wal hadirat, peristiwa Mi'raj itu dijelaskan lebih detail yaitu di surah An-Najm, ya. Kalau yang punya Al-Qur'an, ya bisa dibuka di surah An-Najm ayat 13 sampai 18, ya. Nah, di dalam surah An-Najm ayat 13 sampai 18 itu Allah sebutkan, ya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha indaha jannatil ma'wa id yakhsha sidrata ma yakhsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra. Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sesungguhnya kalau kalian enggak percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu berjumpa dengan Sayyidina Jibril alaihissalam, ketahuilah bahwa dia pernah melihat Jibril dalam bentuk yang lain. Inda sidratil muntaha, yaitu pada saat sedang di atas sidratil muntaha. Dalam hadis dikatakan, kata Rasulullah SAW, saya melihat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya kepalanya itu mencapai ke langit. Dan dia memiliki 600 sayap. Yang sayapnya itu gebilau dengan seperti permata, seperti itu yang bercahaya begitu, ya. Kata Allah, kalau kamu nggak percaya bahwa Muhammad itu berjumpa dengan Jibril, sungguh dia sudah melihat Jibril dalam bentuk yang sebenarnya pada kesempatan yang lain, yaitu inda sidratil muntaha, ketika di sidratil muntaha, inda jannatil ma'wa, jannatul ma'wa, di dekat surga, ya. Jadi dari situ para ulama menyatakan surga itu tempatnya sangat tinggi, ya, sehingga dekat dengan sidratil muntaha berdasarkan ayat ini, ya. Itu yaksha sidrata ma yaksha, ketika sidratil muntaha itu diliputi oleh satu lapisan seperti kabut, ya, yang tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui apa itu, ya. Kata baginda Rasul SAW dalam hadis, ada warna-warna yang luar biasa indahnya yang nggak bisa digambarkan oleh manusia. Itulah sidratil muntaha, ya. Kemudian mazaghal basaru wa ma tagha, kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat di sidratil muntaha itu pandangan mata Nabi Muhammad SAW itu tidak nunduk, tidak juga mendongak begitu, ya. Tidak kurang, tidak juga melebihi, sesuai dengan yang Allah perintahkan. Itu menunjukkan, kata para ulama ketika menafsirkan ayat ini, menunjukkan adabnya Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi kalau kita ketemu para ulama, orang-orang yang soleh dan sebagainya, itu jangan menyombongkan diri, ya. Rasul SAW bertemu dengan Allah, beliau tidak terlalu nunduk, tidak juga mengangkat wajahnya, ya. Laqad ra'a min ayati rabbih al-kubra, dan sungguh dia sudah melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang luar biasa. Nah, hadirin, daun bidara, ya. Jadi sidrah itu adalah daun bidara. Kemudian muntaha artinya sesuatu yang paling akhir,
Karena kenapa disebut begitu? Ya, jadi pohon bidara itu sangat besar, ya disebutkan di situ di atas langit yang ketujuh, dikunjungi oleh Rasul SAW. Disebut itu karena sampai di sanalah makhluk yang bernyawa, ruh yang bernyawa, ya itu bisa sampai. Ya, hanya yang baik-baik. Ya, jadi dikatakan di situ itu adalah ruh-ruh yang tinggi, yang bersih, yang indah, yang tidak. Dan tempat itu nggak bisa didekati oleh kejahatan. Setan nggak bisa sampai ke sana. Ruh-ruh yang jahat apalagi. Ya, jadi hanya yang baik-baik saja. Dan tidak ada yang hidup kecuali Nabi Muhammad SAW, ya. Maksudnya pakai badannya. Semuanya ruh-ruh yang sudah bersih. Itu adanya di situ. Ya. Nah, jadi Rasul SAW sampai ke tempat itu, dan ketika sampai di situ, kemudian Jibril tidak bisa menemani. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, wahai Jibril, saya nggak bisa kalau nggak ditemani sama Anda. Kata Jibril, kalau saya melewati tempat ini, saya akan hangus terbakar. Ya. Maka Rasul berjalan sendiri melewati itu. Betapa mulianya beliau. Sehingga seorang malaikat yang merupakan pemimpin dari seluruh malaikat, yang paling soleh di antara seluruh malaikat, itu tidak mampu menandingi kesolehan Sayyidina Muhammad SAW, sehingga tidak bisa masuk ke tempat itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu apa yang terjadi di Sidratil Muntaha itu? Dikatakan bahwa di situ Rasul SAW menerima perintah, yaitu sholat. Asalnya 50 waktu. Lalu kemudian beliau turun, jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu ditanya sama Sayyidina Musa alaihissalam, kamu dapat apa dari Allah? Hadiah apa? Sholat 50 waktu. Wah, jangan. Saya sudah coba dengan umatku, tidak bisa mereka. Tidak sanggup 50 kali sehari itu sholat. Minta keringanan. Lalu Rasul naik lagi ke atas. Bolak-balik. Ya, bayangkan itu ya, luar biasanya bolak-balik ke tempat semulia itu. Bertemu dengan yang sangat mulia. Ya, lalu ketemu dengan Rasul yang mulia juga, yaitu Sayyidina Musa. Ya, sampai akhirnya tinggal 5 waktu. 5 waktu pun, kata Sayyidina Musa, wahai Muhammad, naik ke atas, minta keringanan sama Allah. Umatmu gak akan sanggup dengan itu. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Musa, saya malu bolak-balik terus. Insya Allah umatku akan kuat dengan 5 kali sehari. Ya. Maka kemudian turun, akhirnya kemudian kita diberikan salat 5 waktu. Jadi hadirin wal hadirat, kita ini gak ada permusuhan dengan umat-umat yang lain, sejak mereka betul-betul menyembah Allah, menghormati seluruh nabi, termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada permusuhan kita. Orang nabinya aja saling baik gitu ya. Tugas kita adalah mendakwahi mereka. Ya, orang Bani Israel gitu kan, orang-orang yang disebut kaum Yahudi, orang-orang Nasrani, kita dakwahi. Ya, bahkan sampai kata Allah Subhanahu wa taala jangan kalian tujadiluhum, ya wala tujadiluhum illa billati hiya ahsan. Jangan berdebat kepada mereka kecuali dengan cara yang paling baik, gitu ya, supaya mereka bisa masuk Islam. Ya. Kemudian hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin pertanyaannya adalah apa-apa saja yang dilihat di sana? Ya banyak sekali hadirin wal hadirat, ya di antaranya beliau melihat surga, kemudian beliau melihat neraka, ya juga perkara-perkara kegaiban besar lainnya, ya dilihat oleh Rasul SAW di malam Isra Mi'raj. Beliau ditawari minuman, ya ada 2 jenis, ya ditawari oleh Jibril, ini mau khamar, ya anggur, atau mau susu. Maka beliau memilih susu. Lalu kata Sayyidina Jibril alaihissalam, ya asabta al-fitrah, sesungguhnya engkau sudah sesuai dengan fitrah. Kalau engkau memilih anggur, maka umatmu mabuk semua nanti. Ya, nah jadi alhamdulillah, yaitu banyak hal-hal besar yang beliau lihat. Lalu kemudian beliau pulang, dan di dalam riwayat dikatakan beliau pulang itu hampir subuh. Ya, jadi pagi hari, ya. Lalu kemudian beliau kembali ke rumahnya Ummu Hani, berjumpa dengan Hamzah, dengan Ummu Hani, dengan juga Ja'far, ya. Lalu beliau menceritakan apa yang terjadi. Waktu itu Ummu Hani sudah memesankan kepada beliau, kata Ummu Hani, jangan diceritakan. Kamu ceritakan pasti mereka akan semakin mengolok-ngolok kamu. Bahkan mungkin mereka akan menganggap kamu gila. Ya. Tapi Rasul SAW ya karena membawa amanah risalah, ya pagi-pagi harinya beliau sampaikan itu. Di antara yang mendengar di Ka'bah itu ada Abu Jahal. Ya.
Abu Jahal, wahai Muhammad, boleh nggak saya panggil orang-orang, ya, pemimpin-pemimpin Quraisy, ya. Lalu engkau ceritakan seperti tadi, kau ceritakan kepada saya tadi, bisa nggak? Boleh nggak? Kata Rasulullah SAW, boleh. Lalu Abu Jahal berteriak, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ya, halummu, ya. Wahai Bani Ka'ab bin Lu'ay, kumpul semua. Ya, akhirnya datang semua, ya, kepala-kepala suku, orang-orang, ya. Kemudian kata Abu Jahal, coba ceritain lagi, ya. Rasul kemudian menceritakan, di antara mereka ada yang geleng-geleng kepala, ya. Ada yang ketawa keras-keras, ya. Ada yang bengong, lalu kemudian bilang, wahai Muhammad, coba kamu angkat kakimu satu, yang kanan. Diangkat sama Rasul. Coba angkat kakimu satu lagi yang kiri. Kata Rasul SAW, kalau saya ngangkat ini kaki kanan terangkat, kiri saya angkat, saya jatuh. Lah kamu sejengkal gitu aja ngangkat kaki, bisa? Apalagi naik ke langit sana, kata. Ini sahabatmu Muhammad bilang begini-begini. Bagaimana pendapat kamu? Ya, apakah luar biasa? Orang luar biasa di antara para nabi yang paling tinggi berjumpa dengan Isra Mi'raj. Zakat tidak melalui Isra Mi'raj, haji juga begitu, yang lain juga begitu. Yang nomor satu adalah sholat. Mari kita jaga itu. Betapapun kondisi kita, sepanjang kesadaran itu masih ada, kita sudah terbaring tak berdaya, cuman mata kita yang bergerak. Lakukan sholat 5 waktu dengan mata kita yang bergerak itu. Kenapa? Karena ini peristiwa besar. Sampai kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dengan begitu beratnya cobaannya, ujiannya, sampai pamannya meninggal, istrinya meninggal, ya, dilempari batu, sampai Allah memberikan hadiah itu. Mari kita semua kaum muslimin muslimah, kita merenungkan itu. Sehingga dengan itu ketika kita melakukan sholat, kita sholat. Bukan hanya sholat, tapi sholat tepat waktu. Bukan hanya tepat waktu, sholat yang khusyuk. Ya, karena mi'rajnya kita kaum muslimin adalah ketika kita melakukan sholat. Ya, Rasulullah SAW mi'raj ke langit. Kita mi'rajnya adalah ketika melakukan sholat. Saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ada pertanyaan, ya sebelum nanti AA juga menyampaikan tausiahnya. Kalau ada yang bertanya mungkin satu dua, saya kembalikan kepada Kiai, moderator. Jazakumullah khair wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, dengan menyimak uraian Habib kita menjadi merasakan betapa perintah sholat yang kita sering anggap hal yang rutin ini ternyata begitu dahsyat prosesnya, ya. Begitu tidak bisa tertandingi oleh siapapun dan keadaan apapun. Isra Mi'raj ini yang buahnya adalah sholat. Pasti sholat kalau kita lakukan dengan benar, baik hati maupun zahirnya, ini akan melahirkan sesuatu yang luar biasa. Karena untuk mendapatkannya saja luar biasa, ya. Sayangnya kita ini sholatnya seperti rutinitas. Gimana tuh, Bu? Gimana caranya supaya khusyuk? Sudah lebih sering khusyuknya nih. Masya Allah. Kuncinya supaya khusyuk sholat. Itu pertama saya ingin sampaikan, mal mas'ulu anha bi alama minas sa'il. Yang ditanya tidak lebih pintar dari yang nanya. Lebih paham. Tapi bagian ditanya. Siap. Kadang khusyuk, kadang aduh ampun memalukan. Kalau Allah membuka gitu ya, bagaimana kualitas sholat, lah nggak bisa ceramah, ini malu. Sami Jadi tapi itu memang kan Habib yang sangat menggetarkan hati itu tentang betapa niat itu merupakan sesuatu yang kunci sekali, ya, yang Allah tuh memperhatikan sekali niat kita, ya. Kadang-kadang kita nggak peduli, nah banyaknya sholat ingin dapat lunas hutang, padahal cukuplah sholat itu minta diampuni Allah. betul. Ya Allah ridho. Gimana tuh ulama siapa tuh yang menyampaikan itu? Iya.
Ya baik, jazakumullah khair. Jadi itu saya itu pernah mendengar ceramahnya ulama yang sudah meninggal, beliau namanya dan meninggalnya dalam keadaan buta. Itu jadi dari Mesir, namanya Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Masya Allah. Nah, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi itu dia menyampaikan dalam bahasa Arab, itu dalam ceramahnya kata beliau, kalau bahasa Indonesianya, janganlah kamu meminta kepada Allah itu karena supaya kamu dipenuhi keinginanmu, tapi mintalah katanya was'alillah litardo, supaya kamu itu diridhoi sama Allah. Kenapa? Kata beliau, kalau sudah Allah itu ridho, semua apa yang kamu perlukan dicukupi. Bukan hanya itu, semua apa yang urusan kamu di akhirat yang nanti memberatkan kamu dihapus semua, lalu kamu dapat dua-duanya. Alangkah rugi, kata beliau, orang yang selalu mintanya itu untuk kepentingan, ya ini utang saya ini nanti, karena urusan dunia nggak selesai-selesai. Bukannya nggak boleh, kata beliau, tapi perbanyaklah kita minta itu, ya Allah ampuni saya, ridhoi saya, ampuni saya. Ketika mau sholat, ya Allah ini saya kira-kira diampuni apa enggak, itu nangis langsung. Ya Allah, mudah-mudahan nanti di yaumil qiyamah saya diridhoi, itu nangis seketika. Dan ketika godaan-godaan itu datang, kita agak lebih takut karena udah minta ampun, minta ridho sama Allah gitu kan. Bagaimana kita mau pikiran kemana-mana, namun nggak ridho nanti Allah. Itu mungkin salah satu trik dari beliau, ya. Punten. Masya Allah, seperti yang disampaikan oleh Hasan Al-Basri, ya, Syekh Hasan Al-Basri, juga Imam Hasan Al-Basri, yang beliau ditanya berbagai hal, jawabannya cuma satu saja. Ketika kemarau sangat panjang, amalan apa? Istighfar. Datang lagi, kamu nih kesulitan ekonomi, bagaimana amalannya? Istighfar. Sudah nikah lama belum punya anak. Istighfar. Lalu keluar itu disampaikan, itu bukan kalamku katanya, itu ayat Allah. Ya, ayat. Jadi hal-hal seperti ini kadang-kadang suka luput, kita tidak merasa terancam oleh dosa kita, ya. Padahal kalau istighfar datang kan, coba surat Nuh ayat 10 gimana tuh Habib tafsirnya tuh menurut Habib? Masya Allah, lebih paham dari saya, cuman kena A-nya tahu, aduh jadi nanya ke saya ini. Masya Allah. Dalam ayat surat Nuh itu dikatakan di situ wastaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al laha saya agak lupa. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Jadi ayat itu menyatakan wastaghfiru rabbakum, hendaklah kalian itu istighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah, wa tubu ilaihi, ya kalian hendaklah bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena yursilis sama alaikum midororo. Tadi yang AA bilang, ketika orang sedang kemarau panjang, lalu dia perlu air, yursilis sama alaikum midororo. Kalau kamu istighfar, kamu bertobat kepada Allah, maka diturunkan air, ya, dari langit oleh Allah. Kemudian yumdidkum bi amwal wa banin, ya, kamu yang miskin, nggak punya uang dan sebagainya, nanti ditambah uangnya dengan istighfar, dengan taubat kepada Allah. Wabanin, tadi yang AA sampaikan, ya para jamaah sekalian, orang yang nggak punya